Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Loli Mareni, NIM 1804286, jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Negeri Padang. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis intervensi teknikal dalam perkembangan organisasi. Pengertian intervensi teknikal yaitu merupakan intervensi yang menekankan perubahan pada tugas-tugas yang nyata yang diselenggarakan oleh para anggota organisasi dan proses teknologikal serta sarana yang mereka gunakan untuk menyelenggarakan tugas-tugas yang dipercayakan oleh manajemen kepada mereka. Jenis-jenis intervensi teknikal dalam pengembangan organisasi yaitu ada 3. Yang pertama, pengembangan tim kerja. Yang kedua, sistem sosioteknikal. Dan yang ketiga, peningkatan. Masuk dalam jenis yang pertama yaitu pengembangan tim kerja. Dalam jenis ini terdapat beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap 1, forming atau pembentukan. Ini adalah tahap untuk mengenal satu sama lain dan untuk membentuk komitmen individu pada tugas atau proyek yang akan dikerjakan. Situasi intinya adalah situasi yang tidak aman dan berhati-hati, dengan menunjukkan sikap aktif dan pasif, misalnya aktif dalam terlihat saat mencari peran dalam kelompok. Penghargaan terhadap peran ini yang dilakukan oleh anggota lain dalam kelompok tersebut dikenali dari kehadiran seseorang dan penerimaan terhadapnya dalam kelompok itu. Tahap ini mencakup pengujian untuk mengetahui batasan perilaku interpersonal atau antar anggota kelompok dan batasan perilaku terhadap tugas yang dihadapi. Tahap yang kedua yaitu storming stage atau tahap curah gagasan. Setelah tim bekerja bersama selama beberapa waktu, kelompok tersebut akan meninggalkan tahap pembentukan dan memasuki tahap curah gagasan. Ini adalah tahap yang sulit dilalui oleh kelompok tersebut, tapi penting bagi kesehatan pengembangan kelompok. Tahap curah gagasan dicirikan oleh perilaku-perilaku berikut, yaitu para anggota kelompok mulai menunjukkan gaya aslinya. Ketidaksabaran yang terus meningkat akan muncul ke permukaan akibat sedikitnya kemajuan yang dicapai. Para anggota akan saling masuk ke daerah anggota lain, dan hal yang akan mengganggu akan muncul ketidaksepakatan umum tentang proses, tugas, dan tujuan keseluruhan tim tersebut. Tahap yang ketiga yaitu norming atau penormaan. Saat anggota kelompok mengetahui perbedaan-perbedaan mereka dan telah mengatasinya, mereka maju ke tahap pembentukan norma. Selanjutnya, tahap pembentukan dan mengatasi masalah di tahap curah gagasan, tim akan menginginkan pengkajian ulang tentang kemajuan dan fungsi yang mereka kerjakan. Karena anggota tim telah belajar mengatasi perbedaan di antara mereka dan konflik emosional sudah diredam. Mereka akan mempunyai lebih banyak waktu dan energi untuk fokus pada tujuan mereka. Para anggota kelompok mencari konsensus, penggabungan pendapat dan masukan dari tiap individu mulai terjadi. Akhirnya, perbedaan-perbedaan antara individu diterima dan aturan baru untuk bekerja mulai disusun. Kita masuk ke jenis yang kedua yaitu sistem sosioteknikal. Sistem sosioteknikal dalam perkembangan organisasi adalah suatu pendekatan untuk desain kerja organisasi yang kompleks yang mengakui interaksi antar manusia dan teknologi di tempat kerja. Sistem sosioteknikal adalah sebuah sistem yang mencari solusi untuk mengoptimalkan dua sistem secara bersama-sama, yaitu sistem teknik. Sasarannya adalah untuk memaksimalkan pemenuhan tugas organisasi atau institusi. Dan yang kedua yaitu sistem sosial, yang sasarannya adalah untuk memaksimalkan kualitas kerja si pemakai sistem. Teori sistem teknososial ini adalah teori yang mengedepankan prinsip optimalisasi sehingga sebuah organisasi dapat secara optimum berunjuk kerja
Dan ini hanya dapat dicapai jika dimensi sosial maupun teknisnya dirancang untuk saling melengkapi. Kita masuk jenis yang ketiga, yaitu pengembangan mutu karyawan. Ada 8 faktor penting yang dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan mutu karyawan. Yang pertama yaitu imbalan yang adil dan memadai. Yang kedua, kondisi dan lingkungan pekerjaan yang aman dan nyaman. Yang ketiga, kesempatan untuk menggunakan dan mengembangkan kemampuan. Yang keempat, kesempatan untuk berkembang dan berkarya di masa depan. Selanjutnya, integrasi sosial dalam lingkungan kerja, ketaatan pada berbagai ketentuan formal dan normatif, keseimbangan antar kehidupan karyawan dan kehidupan pribadi, serta selanjutnya relevansi sosial kehidupan karyawan. Sekian video saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.